Waktu mau wisuda tuh kan diriasin sama orang kan, itu tanya, Mbak emang kayak gini ta matanya gitu, kok ada kuning-kuningnya, terus teman-teman pada bilang iya kok kayak minion gitu mukanya, matanya pada kuning gitu. At a glance, nothing is different from Aisyah Ramadhani with kids of her age. Her growth is full of joy, smart and healthy. As time goes, she grows and becomes a teenage girl who just completed her high school education in an Islamic boarding school. But who knew the teenager who was born on November 13, 2003 turned out to be a survivor of pancreatic cancer. The pancreas tissue functioning to digest food and produce two essential hormones, glucagon and insulin, to control sugar levels in the blood. Cancer cells attacking this tissue makes organs and its function not only disrupted, but making Aisyah's quality of life decrease. Right at the moment of her graduation, various symptoms like hepatitis hit her body. Starting from ulcer, fever, loss of appetite, until the body turns yellow. Jadi dulu awalnya tuh kan Ais kan di pesantren, jadi dulu setiap kalau kecapean gitu, itu mesti kayak sakit perut di bagian ulu hati gitu. Nah itu ngiranya awalnya tuh karena mah, akhirnya periksa ke dokter tuh bilangnya asam lambung kan, oh ya masih masuk akal lah gitu. Akhirnya keterusan lah minum obat mah itu, kalau sakit diminumin sembuh gitu terus kan. Akhirnya waktu sebelum wisuda SMA itu kayak kok malah sakitnya itu makin aneh sampai demam gitu. Akhirnya tanya ke teman kan, masa ada sakit mah kayak gitu. Kata mereka, oh mungkin karena kamu kecapean. Soalnya kan waktu itu kan karena saya juga nggak sekolah, jadinya waktu di kelas tuh kayak ngebut belajar sendiri gitu. Nah, mungkin karena kecapean itunya, teman-teman bilang gitu. Akhirnya ternyata waktu Hamin 2 wisuda itu baru kelihatan kayak, loh kok ngaca, kok mukanya makan hari makan aneh gitu. Akhirnya waktu mau wisuda tuh kan diriasin sama orang kan, itu tanya, Mbak emang kayak gini ta matanya gitu, kok ada kuning-kuningnya, terus teman-teman pada bilang iya kok kayak minion gitu mukanya, matanya pada kuning gitu. After completing graduation, Ais immediately taken into hospital. After examination through USG, there is a blockage in a bile duct, which started the diagnosis of cancer. Ya awalnya dia kan kuning ya, badannya kuning semua. Terus saya bawa ke dokter, mungkin waktu itu lagi ada virus hepatitis yang itu. Saya pikir dia kayak gitu karena kuning, terus ternyata ketika di USG itu bukan, ada sesuatu yang menyumbat di saluran empedu pankreas. Cuman karena rumah sakit yang di Lamongan tuh nggak lengkap, jadi harus di MRI. Dokter bilang, Mbak, Bu ini dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Kebetulan adik saya kan dokter spesialis bedah umum ya di Tulungagung, jadi dia bilang, Mbak bawa sini aja biar aku rawat gitu. June 2022, Aisyah was declared positively with pancreatic cancer at 18 years old. Di sana diperiksa, di USG, di CT scan, di MRI, terus ketahuan kalau ada sesuatu di pankreasnya, dan itu sepertinya sel kanker gitu. Kalau diangkat nggak mungkin, karena kalau tanpa pankreas ya harus suntik insulin setiap hari kan, dan diputuskan untuk dibuatkan jalur baru gitu, biar nggak lewat yang sumbatan tadi. Akhirnya dioperasi. Even at beginning, the mother was uncomfortable with the decision of the surgery, but after handling directly by her sister, who was a surgeon, the doubt and anxiety of Triana was disappeared. The surgery that was originally expected to last for 2 hours needs longer time, up to 5 hours. Saya mungkin awalnya nggak tega dia harus operasi ya, karena ibu mungkin masih kecil, operasi besar, mana saya disuruh duduk kan, ada tangan, Bu nanti resikonya gini, Bu harus gini gitu kan, saya jadi ngeri terus. Tapi ya karena adik saya sendiri yang pegang operasinya, saya mantep deh, bismillah deh gitu ya, alhamdulillah lancar gitu. Walaupun ya pasca operasinya dia kesakitan banget kayaknya gitu.
Jadi nggak bisa ngomong, dia pakai bahasa, dia tuh kan dibuka di perut, jadi kayak mau bergerak tuh sakit gitu. Dia suka pakai bahasa gitu, nggak bisa ngomong beberapa hari, terus baru bisa ngomong, terus baca duduk gitu, hampir 3 minggu lah. A month after the surgery, in August to be exact, Aisyah does her first chemotherapy in order to prevent the spread of cancer cells. Setelah operasi diketahui bahwa ternyata yang menyumbat itu adalah sel tumor ya, kanker. Itu ganas atau tidak harusnya kan di PA dulu sih, dites dulu. Tapi menurut adik saya lambat laun dia pasti akan membesar juga kan gitu. Ini mumpung masih kecil, ayo di kemo aja. Same as other cancer patients, Aisyah experienced various effects during the chemotherapy period. Nausea, vomiting, her hair fell out, even blistered on her hands, and left black scars. Kalau kemo pertama kan mungkin karena masih awal-awal ya, kayak pengenalan obat gitu ke badan itu panas. Jadi panasnya tuh kayak bikin muntah gitu. Gimana ya? Kalau bangun tidur itu mesti air liur itu rasanya asam. Kalau bahasa Jawa itu sepah. Jadi rasanya tuh nggak enak di mulut tuh. Terus kalau seumpamanya apa ya? Kalau lihat nasi itu kayak itu apa? Kayak orang alergi nasi gitu. Nggak bisa lihat nasi muntah. Terus ditanyain ibu makan apa, nasi muntah. Denger namanya aja udah gitu. Kalau yang saya alamin tuh tangan tuh kadang sampai melepuh. Jadi pembuluh darahnya itu panas kena kena cairan tadi itu kan, rontok, rambut rontok gitu. Terus mual muntah, nggak berhenti gitu. Terus panas, demam. Terus juga gampang kena sakit gitu. Ai's mom also felt great suffering. Moreover, she could not share the burden with her husband. After her husband died, she becomes a single parent for her 4 children. Isi kemo itu mbak, isinya tuh air 125 derajat. Jadi panas. Infusnya itu, harusnya obat kanker gitu kan. Itu panas. Kalau kita pegang nggak panas, tapi kalau sampai ketumpahan katanya sampai tangannya tuh ya melepuh. Dia kan melepuh tuh, bekas udah sembuh kali. Beberapa melepuh. This condition was harder for Triana, especially when Aisyah had to undergo chemotherapy with various bad stigma attaching. But there was no other reason but to be strong for herself and her daughter. Aku begitu tahu dia kena itu ya, aku otomatis browsing kan, baca-baca apa sih, kenapa gitu sampai orang bisa seperti itu ya. Kalau aku tangkap yang parah tuh kan mending yang sakit aku aja deh gitu kan, jangan dia, karena ternyata lihat anak sakit itu kan nggak tega mbak kita. Makanya waduh gimana biar sembuh tuh, kalau anak kecil kan tak gendong aja, dia sebesar ini waktu dia habis operasi itu kesakitan, waktu kemo tidak muntah terus, nggak bisa makan, terus kadang badannya pernah sampai panas karena muntah terus kan sampai dehidrasi gitu, rasanya nggak tega saya, jadi berat banget gitu. Mungkin mendingan aku yang sakit deh, jangan anakku sampai gitu ya. Setiap kali berangkat kemo mau ini saya udah tegang, takut nanti bu ternyata kok ini memburuk gitu, saya ngeri banget itu bayangkan. Tapi saya pikir ya saya ibunya, saya harus menghadapi hal ini kan gitu. Jadi ya itu yang paling berat ya itu, karena mengkondisikan supaya dia tetap semangat untuk sembuh, dia mau terus menjalani pengobatan itu yang paling berat. Meyakinkan dia bahwa ini tuh nggak apa-apa, ini nggak sakit, kamu harus melalui ini supaya sembuh. Itu yang agak susah, tapi untungnya dia kok. Behind it all, there is a funny story that has been experienced by Aisyah since she was diagnosed with cancer. She had never knew about the disease she was having since the beginning in the hospital, even to the chemotherapy treatment. So does her mother, Triana, who just knew from her sister after the surgery was done. Awalnya tuh mungkin karena pertanyaan itu CA apa itu kan nggak tahu ya, CA itu apa sih, kok kita itu nggak pernah denger gitu kan, meskipun anak sekolah itu pun kita nggak tahu, di biologi nggak ada pelajaran kayak gitu kan. Nah itu mulai aneh, kayak kok sebutannya kayak gitu. Kalaupun Ais cuma sakit kayak sumbatan, kenapa nggak dibilang sumbatan gitu kan. Anehnya di situ sih. Terus tanya-tanya ke dokter juga, dok Ais sakit apa sih gitu, jawabannya nggak apa-apa yang penting sembuh. Kan nggak, maksudnya dari perkataan itu lo udah ketahuan kalau bakalan dibohongin gitu. Jadinya ya udah, terus tanya ibu, Ais sebenarnya sakit apa sih, kan harusnya kemoterapi itu kan buat orang-orang kanker, tapi kok ibu bilangnya juga ibu Ais itu nggak kanker, Ais itu pasti sembuh kok, apa-apa kita nuntasin pengobatan dulu terus pasti sembuh gitu. Not without cause,
Triana claimed to intentionally not informing Aisha's actual conditions because of fear of causing anxiety and a sense of desperation that impact on her treatment. Saya aja ibunya dikasih tahu shock gitu kan, maksudnya masih kecil harus kemoterapi kan efeknya banyak nih macam-macam ya gitu. Saya lihat teman saya yang kena kemo tuh ada yang sampai lumpuh, ada yang gagal ginjal kan saya ngeri gitu. Saya pikir kalau saya kasih tahu takut jadi kan down. Kok aku kanker nih, kok aku kemo nih gitu nggak. Akhirnya kita sepakat tadi kasih tahu. Pun itu belum, maksudnya kita belum ada tes yang menyebutkan dia kanker ya. Tapi kan udah kelihatan, saya lihat pegang sendiri dari tes itunya, tes CA-nya udah CA. Dia nggak saya kasih tahu, saya bilang Ais kita harus menuntaskan pengobatan ini, yaitu dengan kemoterapi. Dia bilang, ibu jangan bohong, kemo tuh hanya untuk orang kanker, dia bilang gitu. Nggak masa ibu bohong sih, saya bilang kita harus semangat dia sembuh, gituin. Dia percaya, jadi langsung berangkat kemo tuh. Tapi saya bilang ke dokternya, dok ini nggak tahu anak saya kalau dia sakit kanker, jadi tolong jangan sebut-sebut kata kanker gitu. Dokternya oke, ibu pakai kata CA, jadi ini CA berapa gitu, dia nggak tahu. So once when her daughter was undergo chemotherapy, there is identical as a treatment for cancer patients. She used thousands of reasons to cover it from her daughter. Sakitnya yang menuntaskan pengobatan yang kemarin, sumbatan yang itu. Saya nggak nyebut sakit apa. Jadi kamu harus biar sembuh harus dituntaskan dengan kemo. Gitu. But high curiosity makes Aisha try to find out for herself what diseases she has. Through the symptoms that she had, she suspected that she really had cancer. Awalnya tuh kan waktu om kan bilang, dokternya kan bilang itu, kamu gejalanya apa aja, jadi kan saya sebutkan bahwa beliau kan bilang gini, oh ini loh gejalanya, sakitnya ini gitu. Maksudnya kan belum disebutkan sakitnya apa, tapi beliau itu kayak udah tahu dari yang saya bilang. Akhirnya saya tuh browsing di Google, gejala saya tuh ini, saya browsing kan apa sih sakitnya, ternyata ketemu apa itu waktu itu lupa saya. Terus saya tuh ngiranya itu, tapi kok sampai kemoterapi, sedangkan kemoterapi kan untuk kanker gitu. Akhirnya oh saya mungkin kanker di bagian situ, tapi ibu bilangnya enggak, tapi dokter juga bilangnya, terus nggak bilang kalau saya harus kayak gitu, tapi nggak paham juga, nggak tahu. Oh yang penting sembuh gitu. A part of all that, she decided to be grateful because her mother didn't tell her the actual conditions. So she can undergo all the treatments without fear. She couldn't imagine the heavy burden she faced if the situation was different. Ya itu waktu selesai kemo beneran. Selesai kemo itu kan dokternya bilang, Bu ini selnya udah nggak ada. Aku langsung udah sel, sakit apa yang ada selnya? Kan mikir gitu kan kita kan. Oh mungkin apa ya tumor atau apa gitu. Tapi kan nggak bahaya gitu. Ternyata ibu akhirnya bilang tuh dan dokternya juga bilang Ais tuh sakitnya ini. Nanti dikasih daftar makanannya nggak boleh dimakan, terus apa aja yang harus dihindari dikasih tahu. Tapi ya alhamdulillah ngerasanya mending kayak gitu sih daripada di awal kan takutnya kita udah overthinking duluan, jadinya nggak percaya kalau bisa sembuh. The mother also agreed. Yaitu salah satunya kenapa saya tidak memberitahu dia sakit kanker, itu harapan saya begitu. Dia tetap ceria, tetap semangat, jadi nggak down gitu loh. Mungkin kalau saya bilang, kamu kanker loh, harus kemo, mungkin dia akan down kan. Dia udah tahu kanker nggak ada obatnya, kanker pasti nggak sembuh. Jadi dia nggak saya kasih tahu, dia tetap semangat selama kemo tuh dia, maksudnya pernah waktu setelah kemo pertama dia nggak mau. Aku nggak mau kemo lagi, aku nggak sembuh nggak apa-apa. Gitu. Sampai saya bilang ke adik-adik saya, gimana nih harus dirayu nih, supaya dia mau berangkat kemo lagi gitu kan. Ayo Ais, dirayu-rayu katanya, maksudnya ya saya mohon-mohon gitu kan buat kamu sembuh gitu. Nanti kalau udah kemo udah selesai kok, terus mau berangkat. Kalau dia sih modelnya sih patuh ya, anaknya patuh. Cuman kalau udah punya keinginan tuh keras gitu. Kadang kita harus pakai dasar-dasar yang kuat biar dia tuh percaya sama kita. Hi wonderful woman, welcome to All About Women. Have you ever worried that your makeup will fade because of your daily outdoor activities? Pernah squat? Oke, sama. Di pipi juga kita butuh cheek squat. Ibu pasca melahirkan mau tidur
We deliver quality music. This hard experience brought Triana, who has a profession as a teacher and writer, to spread her story and accompany cancer patients through a book titled High Can or High Cancer. She hopes this book can help many patients and family in dealing with cancer, especially preparation for chemotherapy. Karena kebetulan memang basicnya aku penulis ya, jadi aku sering nulis buku gitu. Nah pas sama Ais tuh aku tuh merasakan aku ini orang awam gitu kan. Aku nggak tahu apa itu kemoterapi. Aku sering dengar ya ini di kemo, tapi aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Pertama kali ketika kita masuk ke dapat, jadi waktu itu dapat jadwal itu juga susah Mbak di Saiful Anwar tuh. Nggak langsung dapat besok kemo tuh nggak, kita antri dulu. Udah dapat jadwal masuk kamar saya kan blank. Diapain ya? Kemo tuh diapain sih? Apa dimasukin ruangan gitu? Apa kayak di kayak cuci darah yang di nanti dikasih selang gitu kan? Ternyata dia cuma infus gitu kan? Infus yang infusnya itu obat kemo gitu. Ya saya baru tahu akhirnya saya pikir pasti banyak orang yang kayak saya nggak tahu apa itu kemo, apa persiapannya. Saya nulis buku supaya orang-orang yang harus melaksanakan kemo seperti itu punya kayak pegangan. Oh harus kan saya juga di luar kota kan nggak prepare. Jadi ibu Ais harus siap pampers sekarang nggak boleh turun sama sekali. Harus ada tas plastik untuk muntah, dia akan mual sepanjang kemo. Dia nggak boleh makan, maksudnya makannya yang apa yang dia mau, jangan sampai makannya dipaksa makan nasi yang muntah, itu harus di prepare. Hal itu kan saya nggak tahu, jadi saya kedubrakan nih nyiapinnya karena nggak pernah. Ya emang kita baca ada banyak tapi nggak pernah ada orang cerita persiapan kemo tuh ngapain, kemo diapain kan nggak tahu gitu. Even remembering the early times of chemotherapy, her daughter's blood vessel was constricted. That made it difficult for the chemo drugs to get into her body. There is one anticoagulant drug that functions to keep the blood flow smooth by reducing the activity of protein in the blood. Kayak obat-obat yang harus dimasukkan, itu kan kayak itu ada obat yang mengandung babi nih Mbak obatnya, yang harus disuntikkan ke dia gitu. Mengandung babi. Kalau orang Islam kan nggak boleh nih ya, dan dia nggak mau juga gitu. Padahal dokter tuh udah, kalau nggak disuntik itu nanti dia menyempit pembuluh darahnya. Kok dengan obat itu pembuluh darahnya bisa melebar, bisa gampang masuk obat kemonya. Karena kan semakin banyak kemo tuh semakin mengkerut gitu. Jadi harus pakai obat itu. Semua orang itu kok disuruh kasih obat itu pasti mau. Ais tuh nggak mau. Mungkin kok dokternya bilang ke aku, mungkin aku akan izinkan karena ngomong di depan Ais dan dia tahu hukumnya kan. Ais menolak sama sekali gitu. But because there are certain content that are not suitable, so the use of the drug is cancelled. Ada obat lainnya baru obat itu yang mengandung babi. Itu juga perjuangan sendiri ya untuk meyakinkan dokter bahwa kita nggak mau obat itu dan Ais baik-baik saja. Juga untuk meyakinkan Ais supaya mau itu juga nggak susah. Jadi akhirnya dia kemo berikutnya tuh ganti-ganti Mbak berpuluh kali ditusuk tuh nggak bisa. Sampai dokternya lah Bu, ayo disuntik lah Bu. Gitu. Aisnya nggak mau. Aku tuh nggak sembuh, nggak apa-apa udah masukin babi gitu. Jadi saya apa istilahnya merayu Ais, meyakinkan dokter juga susah banget waktu itu. During the sick and the healing process, she never knew about what happened. It was exactly from her mother's book. Aisyah knew that she was a cancer survivor. Tahu soalnya ibu bilang waktu itu. Karena Ais tanya, Bu itu buku apa kok covernya fotonya Ais gitu. Saya tanya gitu kan, saya pernah foto pokoknya posnya kayak gitu. Ternyata dianimasiin sama ibu itu. Tuh. Apa itu Bu? Itu buku cover apa gitu. Ya ini nulis buku katanya. The mother finally told the truth and threatened by giving good news. Because her daughter has been through a big storm in her life. Iya dia tahu akhirnya waktu saya nulis buku itu. Terus dia tahu kalau dia sakit kanker, tapi saya bilang udah selesai kan kemonya gitu. Saya bilang ke dia, waktu saya mau wawancara saya bilang Ais, sebetulnya kamu ini sakitnya kanker, walaupun nggak pernah dites PA ya, tapi dengan ciri-ciri yang ada tuh kamu sakit kanker, tapi udah selesai, udah kemo, insya Allah udah bebas, udah nggak ada sel kankernya. Jadi ketika dia terakhir tuh di CT scan, itu kan dia selesai kemo di depan CT scan, terus hasilnya kan dilihat kata
aku foto kirim ke adikku, bagus kok mbak, udah nggak ada selnya. Terus di depan dokter bilang bagus, sel kankernya udah nggak ada. Ya udah, oh ternyata aku ini kanker, tapi udah terus kita udah sembuh. Now Aisha's struggle is not that hard again. Fortunately, quick treatment that was done from the beginning makes it unnecessary for a long time to do chemotherapy. Approximately 10 months after through one cycle of chemotherapy running for 8 times, Aisha was declared in remission for pancreatic cancer in April 2023. Her body is much healthier now, despite difficulties, but now her life pattern is much healthier. Awalnya kesulitan, kayak pengen gitu kan, kayak ada lihat orang makan mie kan, kita apalagi anak-anak zaman sekarang kan ada samyang gitu-gitu, ya pasti pengen. Tapi kalau dipikir-pikir, coba dulu. Pernah itu waktu pertama kali itu kayak nakal gitu kan, coba dulu, mumpung nggak tahu. Akhirnya waktu Ais makan sendiri, makan Indomie lah waktu itu, makan mie gitu, ternyata sakit. Oh ini loh, ternyata kok nggak boleh makan ini tuh karena ini gitu. Akhirnya enggak. Jadi Ais kalau pengen makan pengen tahu ini berbahaya apa nggak buat Ais coba dulu gitu. Akhirnya tahu, langsung kapok sendiri. Aisha, who is now 90 years old, continues her education by taking Department of Tasawuf and Psychotherapy. Other than that, she also teaches English at the Islamic boarding school, the place where she received education. Staying separate from the mother and her siblings makes Aisha must be more disciplined in nutrition intake. Biasanya kalau di pesantren tuh kita masak yang kukus-kukus gitu. Terus sekarang juga dikasih masakan yang dari resepnya ibu atau tante gitu, kayak karangasem atau pokoknya yang sekiranya kita itu nggak ada santannya, terus juga yang pasti nggak ada pengawetnya, nggak pakai micin gitu. She was used to cook her own food while at the boarding school. Aisyah udah tahu nih makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, jadi saya tenang. Saya yakin dia nggak nyeleweng, di depan saya dia nggak makan, di belakang saya makan tuh enggak. Dia udah pernah saya coba. Saya kasihan adiknya makan, dia bilang, aduh mbak coba aja, enggak, aku sakit gitu kan. Jadi terus dia juga suka masak, jadi saya minta izin ke ibu yang punya pondok untuk, Bu minta tolong Ais boleh masak sendiri ya, karena makannya tuh udah beda, udah ada dietnya sendiri gitu, dan itu diizinkan gitu. Jadi dia sekarang dia tuh sendiri hanya boleh makan buah, sayur, terus dia suka garang asem, itu yang dia suka. Itu kan aman nih mbak, ayam sama telur aja kan, nggak ada daging, nggak ada santan, nggak ada pengawet. Jadi dia bisa karena memang dia suka masak, jadi googling itu awalnya, terus nyoba di rumah itu kan dia bisa, nanti di pesantren dia masak sendiri gitu. One thing she learns from this bitter experience, gratitude for healing and complete love from her family become her spirit until now. Ya karena ibu bilang kan, katanya itu harus nuntasin ini tadi, harus bisa, pokoknya harus bisa selesai gitu. Terus juga waktu suatu ketika itu ada orang bilang, kan mungkin saya juga nggak pernah nge-expose kan, ada orang bilang gini, enak ya Is jadi kamu gitu. Loh, kan kita mikir kan, enak apanya orang sakit terus di kemo gini-gini. Mungkin karena mereka nggak tahu ya, makanya mereka bisa bilang enak ya jadi kamu lah. Tapi dari kata-kata dia itu, enak ya jadi kamu, oh ternyata hidup saya yang sesakit ini loh masih ada yang iri, kenapa harus saya nyerah gitu. Saya mikirnya sih di situ, jadinya oh ya nggak apa-apa lah, coba aja dulu, siapa tahu nanti waktu kamu sakit atau suatu saat nanti bisa dibuat pelajaran buat orang-orang gitu.